Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Nairawati dari kelas 11 IPA 4. Sini saya akan monolog Raden Ajeng Ayu Kartini. Panggil saya Kartini saja, putri dari seorang Bupati Jepara bernama Raden Mas Aryo Sastroningrat. Saya lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ibu saya bernama Ngasirah. Beliau hanya seorang rakyat pribumi biasa, putri dari seorang mandor pabrik gula di Manyong. Saya adalah putri kelima dari 11 bersaudara dengan ibu yang berbeda. Jauh sebelum saya dilahirkan, kakakku kandung Sasro Kartono telah lebih dahulu lahir dengan ibu yang sama dan 9 saudaraku yang lain, termasuk Rukmini dan Kardinah, lahir dari keturunan ibuku berbeda. Dikarenakan peraturan saat itu mengharuskan seorang bupati beristikan bangsawan, ayahku akhirnya menikah lagi dengan R.A. Warjan yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Setelah itu, ayahku resmi diangkat menjadi Bupati Jepara. Pada tanggal 12 November 1903, aku yang pada saat itu berusia 24 tahun menikah dengan Bupati Rembang, Adipati Aryo Singgi Jojodiningrat. Beruntungnya aku mendapatkan suami yang turut mendukung keinginanku untuk menaikkan derajat perempuan agar setara dengan laki-laki. Suamiku mengizinkan diriku untuk membangun sekolah perempuan di pintu timur, gerbang perkantoran Rembang yang kini sudah menjadi gedung pramuka. Masa kecilku bisa dibilang termasuk dalam generasi awal dari pribumi yang merasakan pendidikan barat. Saat itu aku berkesempatan untuk bersekolah di ELS atau jenjang pendidikan setingkat SD di Jepara yang kebanyakan berisi anak-anak dari pejabat Hindia dan Belanda. Di sekolah inilah aku mendapatkan pengalaman menarik di mana aku mulai bertanya-tanya setelah pendidikan jenjang ELS aku akan menjadi apa. Semua berawal ketika aku lulus ELS, di mana aku mulai dipingit. Selama menjalani pingitan, kegiatan aku berkutat pada belajar memasak dan belajar menjadi istri yang baik sesuai standar masa itu. Aku dikelilingi oleh orang baik sehingga aku bisa membaca buku dan menjalin komunikasi dengan Nyonya Mary Oving Sur. Kedua orang tersebut amat memperhatikan pendidikanku. Kakakku, Sosro Kartono, kerap memberikan buku bagus kepadaku. Nyonya Mary Oving Sur juga memperkenalkan aku pada bacaan progresif dan lebih dari itu, beliau mengenalkan aku pada prinsip kesetaraan, egaliter. Perkenalan dan pemikiranku progresif lah yang membuatku akhirnya melakukan pemberontakan terhadap tatanan yang ada saat itu. Era di mana perempuan tidak diperkenankan untuk berbicara kalau tidak perlu. Saat berbicara pun hanya boleh berbisik. Kalau tertawa tidak boleh terlihat gigi dan membuka mulut. Ditambah dengan bujukan dari Nyonya Mary Oving Sur dan Peter Sivjus, akhirnya ayahku memutuskan untuk melepasnya dari pingitan. Selepas dari pingitan, aku mulai membuka sekolah untuk para pribumi
hal yang saat itu masih sangat asing. Bahkan awalnya Kartini hanya memiliki satu orang murid saja, sebelum akhirnya bertambah seiring berjalannya waktu. Tidak hanya membuka sekolah, aku juga aktif menulis dan melakukan korespondensi dengan sahabat penaku yang diperoleh dari hasil memasang iklan di surat kabar. Aku memasang iklan yang berisi pencairan terhadap sahabat pena yang berminat membahas topik kebusyayaan. Perjuanganku dalam memperjuangkan derajat perempuan di Indonesia agar sama dengan laki-laki pun tidak sia-sia. Perjuanganku memberi pengaruh yang besar untuk perempuan di Indonesia. Bahkan di masa sekarang, perempuan tidak perlu merasa takut untuk mencapai pendidikan dan pekerja yang lebih baik dan setara dengan